Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan dan juga Pak Markus, Bu Pipi dan Bapak Ibu semua boleh beribadah pada sore hari ini dengan Bapak Ibu. Hati saya meluap dengan penuh syukur pujian ketika kita memuji Tuhan. Karena kita datang hanya untuk memuji Tuhan, amin. Karena itu sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Dengan hati yang penuh syukur dan pujian kepadamu untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami dan kasih setiamu yang menuntun hidup kami hari lepas hari sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan penjelasan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami memerlukan firman Tuhan. Kami tahu dan sadar bahwa firman-Mu lah yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami mau berkata seperti Raja Daud, bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kami, bagi jalan kami. Oleh karena itu kami berdoa Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran firman dan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Sehingga firman yang disampaikan melawat setiap kami dengan memberikan peneguhan iman, penghiburan bagi jiwa yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan kemerdekaan bagi yang terbelenggu. Sehingga kami boleh pulang dengan membawa sorak-sorai sukacita. Karena Tuhan memuaskan kami dengan kebenaran firman-Mu dan kuasa-Mu. Untuk itu mari Engkau urapi hamba-Mu dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kata-kata yang didorong dan disertai oleh kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan, dan di dalam namanya kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Kita akan baca mulai ayat 15 dan 16 terlebih dahulu. Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16. Ada di slide ya. Baik, mari kita fokus kepada slide-nya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Stop. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 15 dan bagian A dari ayat 16, kita dibawa kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana firman ini mengatakan, Rasul Paulus menyatakan pujiannya dan syukurnya terhadap jemaat di Efesus. Dia berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Apa yang membuat dia mengucap syukur? Mari coba kita baca kembali ayat 15. Kita baca kembali ayat 15. Kembali ke ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ini yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Dia berkata, atau firman Tuhan ini berkata, dia mendengar tentang iman jemaat Efesus tentang Yesus. Iman kepada Yesus Kristus. Spesifik. Dia tidak berkata imanmu kepada Allah begitu, tapi imanmu kepada Yesus Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Efesus adalah sebuah kota yang pada zamannya merupakan kota metropolitan, kota pelabuhan yang sangat ramai dan kaya. Dan di mana-mana sama seperti sekarang. Ketika sebuah kota itu menjadi kota metropolitan, kota yang kaya, kota yang makmur, maka di sana kehidupan keimanan menjadi luntur dan kehidupan moral begitu buruk. Itu di mana-mana, sekarang juga begitu, dulu juga begitu, kota Roma juga dulu begitu. Tetapi jemaat Efesus ini, di tengah-tengah masyarakat yang hedonisme, di tengah-tengah masyarakat yang materialisme, di tengah-tengah masyarakat yang sangat-sangat penyembahan kepada diri sendiri dan kepada dewa-dewa, mereka beriman teguh kepada Yesus. Dan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, jemaat di sini kadang-kadang mengalami
penganiayaan, mengalami penderitaan, dan mereka bertahan tetap percaya di tengah situasi seperti itu. Tidak mudah kan? Menjadi beriman kepada Yesus di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bermoral, tidak percaya Tuhan, hidup di dalam hedonisme. Tapi mereka bisa. Karena itu firman Tuhan ini berkata, Rasul Paulus sangat bersyukur bahwa jemaat ini jemaat yang teguh dalam iman. Lalu yang kedua, mari kita lihat di situ, masih dalam ayat 15. Di mana firman Tuhan ini berkata, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, tadi Bapak Markus menyatakan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, melayani dunia atau menjangkau dunia, ya kan? Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Mengasihi sesama orang kudus. Kurang apa lagi? Kalau saya jadi gembala, mungkin saya berpikir cukup. Itulah goal jadi orang Kristen. Setia kepada Yesus Kristus di tengah situasi yang bagaimanapun, dia tetap percaya Yesus. Dan hatinya meluap mengasihi sesamanya. Kadang-kadang kita berpikir hanya sampai di situ kekristenan. Tapi coba mari kita baca lagi ayat 16 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama. Mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kembali kepada ayat 16, Pak. Ibu, tolong, Bu. Ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi firman Tuhan ini mengatakan Rasul Paulus tidak hanya bersyukur bahwa jemaat itu adalah jemaat yang imannya teruji, kasihnya penuh dengan kelimpahan, tetapi dia juga tetap berdoa untuk mereka. Dan doanya itu Bapak Ibu di sini diungkapkan tiga kata penting dalam doanya. Mari kita lihat ayat 17. Ayat 17. Yang pertama adalah supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu dan mata hatimu terang. Itu dalam ayat 18. Coba kita lihat. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. 3 dia minta. Dia berkata bahwa di dalam aku mengucap syukur bahwa engkau hidup dalam iman yang teguh kepada Yesus, dan engkau hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah yang Maha Kasih dengan berlimpah kasih kepada sesama orang kudus. Maka aku berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan roh hikmat, memberikan wahyu dan membuat hatimu terang. Saudara-saudara, ini 3 permintaan saudara-saudara. Roh hikmat, wahyu, mata hatimu terang. Tujuannya apa? Yang pertama kata mengenal. Yang kedua mengerti. Artinya, tidak cukup menjadi orang yang beriman, tidak cukup menjadi orang yang mengasihi, tetapi kita harus naik level menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam akan kekristenan kita. Jadi hidup menjadi orang Kristen adalah hidup segitiga Bapak Ibu. Ke atas kita beriman teguh, ke samping kiri kita kepada sesama. Tapi di samping kanan kita membangun pengenalan, pengetahuan yang semakin mengerti akan kekristenan kita. Di sini 2 kata tentang pengetahuan. Mengenal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengenal di sini menunjukkan sebuah pengenalan seperti seorang istri dan suami yang saling mengenal satu dengan yang lain secara mendalam
karena telah menjalani pernikahan lebih daripada 25 tahun. Kalau saya berkata, saya mengenal istri saya, itu artinya adalah saya mengenal dia lebih daripada 37 tahun yang lalu ketika kami diberkati di hadapan Tuhan oleh pendeta. Jadi 37 tahun adalah waktu yang panjang untuk hidup bersama dengan dia, dan hidup bersama dengan dia di sana tanpa saya sadari saya belajar tentang siapa dia, saya mengenal sifat-sifatnya. Bahkan kalau malam hari saya terbangun lalu mendengar ada orang yang melangkah, cara dia berjalan itu memastikan saya, oh itu istri saya. Itu artinya mengenal. Sampai cara dia bersuara, dia melangkah saja, saya mengenal dia. Inilah yang dikatakan dengan kata mengenal Allah. Coba perhatikan lagi ayat 17 itu, mari kita lihat. Perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Memiliki pengenalan yang mendalam akan Tuhan, itu juga bisa dibandingkan dengan seperti seorang profesor ahli kimia, ahli biologis maksud saya, ahli kuman saudara-saudara, yang bergelut setiap hari untuk mengenali kuman-kuman yang baik dan kuman-kuman yang jahat di laboratoriumnya. Jadi setiap hari dia ada di laboratorium meneliti mana ini kuman yang jahat, mana ini kuman yang baik. Dan itulah sebuah proses yang tidak cukup hanya mendapatkan pengetahuan tentang jenis kuman melalui baca buku, tetapi melalui sebuah eksperimen-eksperimen yang terjadi di laboratorium. Ini yang dimaksudkan dengan mengenal Allah dengan benar. Kembali kepada konteks jemaat Efesus ini, di mana mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala dan berbagai kepercayaan yang lain. Di sana mereka hidup sebagai orang yang percaya pada Yesus. Memerlukan sebuah pengenalan yang benar supaya tidak menjadi orang yang mudah dilemahkan dalam iman. Kita di Indonesia bangsa yang berketuhanan. Kita bukan negara agama, tapi negara yang berketuhanan. Sehingga pemerintah melindungi berbagai agama-agama dan menganggap agama-agama yang sah ada itu seperti yang kita tahu. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfusius, dan aliran kepercayaan. Itu artinya tiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang yang mengklaim mempercayai Tuhan, beribadah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu berbeda dengan yang mereka sembah? Apakah kita bisa berkata, saya menyembah Allah sangat spesifik, pengenalan saya bukan seperti mereka? Mengapa Paulus harus berdoa supaya jemaat ini mengenal Allah dengan benar? Karena resiko hidup di tengah-tengah kemajemukan, keberagaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu tidak bisa dikenal Tuhan melalui apa? Usaha kita. Para filsuf coba memikirkan tentang Allah. Para guru-guru semadi memikirkan tentang Allah. Mereka belajar dari alam, saudara-saudara. Kemahakuasaan Allah terlihat daripada alam semesta. Keagungan Allah terlihat dari alam semesta. Hati nurani mengakui bahwa ada Allah. Tetapi Allah yang seperti apa yang mereka jelaskan? Kita hanya bisa mengenal Allah kalau kita mendapat apa? Dua di situ, roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat ini bicara tentang karya Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan, tidak ada yang bisa mengenal siapa diri kita selain roh kita.
Demikian juga tidak ada yang bisa mengenal Allah dengan benar selain daripada Roh Allah. Karena itu hanya dengan mengandalkan kehidupan di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memberikan hikmat, itu Sophia dalam bahasa aslinya, sebuah pengetahuan kebijaksanaan untuk mengenal Allah dengan benar. Lalu yang kedua, wahyu. Wahyu di sini berbicara tentang sesuatu yang terselubung, saudara-saudara. Seandainya umpamanya pintu itu ada gordennya, maka gorden itu ditutupkan seperti itu, kita tidak bisa melihat keluar dari pintu yang kaca itu. Karena ada gorden yang menutupi. Tapi ketika gorden itu dibukakan seperti itu, kita tahu apa di belakang daripada pintu itu. Ini artinya bahwa Allah yang bisa memperkenalkan dirinya kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Dia memperkenalkan dirinya dengan firman-Nya. Ada Alkitab, karena itu kita harus baca. Tanpa kita belajar baca Alkitab, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Kita tidak akan bisa mengenal siapa Dia yang sebenarnya. Tetapi yang kedua, kita hanya bisa mengenal Allah seperti kehidupan kita seorang suami dengan istri yang setiap hari harus bergaul, atau seperti seorang profesor human itu setiap hari dia di laboratorium meneliti dan mempelajari, melakukan eksperimen. Itulah membawa kita pada pengenalan yang benar. Artinya kita harus memiliki keintiman dengan Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kadang-kadang orang Kristen puas dengan ibadah 1 kali seminggu, merasa sudah cukup untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup. Tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Kalau sekali seminggu kita mendengar firman Tuhan, itu mungkin memberikan kepada kita semangat. Itu mungkin membuat kita kembali bergairah. Membuat kita api yang tadinya sudah lemah mulai menyala. Tapi tidak cukup untuk membuat kita mengenal Allah dengan benar. Beribadah seperti ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena dengan beribadah bersama seperti ini, kita dikobarkan untuk bersemangat, kita digairahkan untuk beribadah, menyembah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang seperti gadget itu baru dicas. Tapi kalau hanya sekali seminggu, itu akan pudar. Karena itu kita harus punya kehidupan pribadi, ibadah pribadi, pembacaan Alkitab pribadi, pujian penyembahan pribadi. Kapan? Aturlah waktunya. Bapak Ibu yang tahu waktu yang mana prioritas untuk Tuhan, tentukan sendiri. Ada orang yang menentukannya itu begitu subuh dia sudah melakukan ibadah penyembahan pribadi. Tapi ada orang yang melakukannya jam 12 malam. Ada juga yang melakukannya sore hari. Bahkan ada yang melakukannya pada istirahat siang ketika pekerjaan kantor istirahat. Kita bebas melakukan. Tapi kita harus lakukan itu. Supaya kita semakin hari semakin mengenal lebih dalam, mengenal lebih benar siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Tapi yang kedua, kita dibawa kepada ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Ayat 18 dulu, ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kedua, firman Tuhan ini berkata, kita harus juga mengerti tentang pengharapan apa menjadi orang Kristen. Jadi kita harus mengerti, memahami, apa sih yang saya dapat kalau saya jadi orang Kristen? Saudara-saudara, kalau yang pertama dikatakan, supaya kita mengenal Allah dengan benar, tapi yang kedua adalah, apa yang harus kita pahami kalau saya menjadi orang Kristen? Apa yang saya dapat? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentang hal ini ada berbagai-bagai pengajaran, sehingga sering sekali melenceng dengan yang dimaksudkan Tuhan. Kalau saudara ingin kaya, maka saudara jadi orang Kristen.
Gunung Kawi pun menawarkan itu. Dukun pun menawarkan itu. Dukun pun menawarkan itu. Jangankan dukun ya, media sosial itu banyak iklannya. Ikut seminar dengan biaya 5 juta, menjadi konglomerat, mendadak bisa menjadi 5 miliar. Ya kan? Kan ada orang-orang seperti itu yang iklannya ya kan. Ikuti ya, seminar ini, seminar kita bisa jadi kaya dengan seperti itu. Tapi apakah itu yang dimasukkan jadi orang Kristen? Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa ketika jemaat Efesus ini menjadi orang Kristen, sebagian di antara mereka adalah budak. Artinya orang yang tidak kaya tetapi miskin. Tetapi sebagian lagi adalah orang-orang terpandang, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha. Mereka jadi orang Kristen. Hukum alam mengatakan seseorang hanya mau membuang sesuatu dari dirinya karena dia sudah menemukan yang lebih baik. Itu hukum ekonomi. Itu hukum alam. Kalau saya masih menganggap bahwa Alkitab saya ini masih bagus, rapi dan bagus untuk dipakai berkhotbah, saya tidak akan ganti, saudara. Tapi kalau Alkitab saya ini saya sudah lihat mulai lusuh, koyak-koyak, saya akan beli yang baru. Itu arti. Dalam iman Kristen, apakah kita sadar ada sesuatu yang kita dapatkan melebihi dengan apa yang sudah kita tinggalkan, yaitu dunia ini? Mengapa Rasul Paulus berkata, bagiku dia bilang, segala sesuatu yang tadinya membanggakan secara manusiawi, yaitu sebagai orang Yahudi asli, suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8, dan saya adalah orang yang lulus dengan pengetahuan terbaik dari lembaga pendidikan, dan dia berkata secara manusiawi, saya punya kebanggaan, prestasi-prestasi yang bisa membuat saya berkata, saya bertepuk dada. Tetapi sekarang sesudah saya mengenal Yesus, semuanya itu kuanggap sebagai kotoran, sesuatu yang bau, sesuatu yang tidak berguna. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata, supaya dia, yaitu siapa? Tuhan. Supaya Roh Kudus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, ini ayat coba hafal. Ayat ini mengatakan miliki hati yang terbuka, hati yang terang untuk melihat ada sesuatu kekayaan yang tidak bisa disamakan dengan kekayaan dunia ini, yang tidak bisa dibandingkan lagi dengan kekayaan dunia ini. Saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa jadi orang kaya di dunia ini dosa, tidak. Kekayaan saudara tidak membuat saudara masuk neraka kalau saudara gunakan dengan baik, tapi juga tidak membuat saudara masuk surga. Yang membuat kita masuk surga siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi berdoalah menjadi orang kaya karena Tuhan juga mau memberkati kita dalam kekayaan materi. Tapi firman Tuhan ini mau berkata begini. Kalau kekayaan dunia ini yang kau jadikan sebagai harapanmu, sebagai orang Kristen, suatu hari kekayaan itu bisa lenyap karena bencana alam, karena krisis ekonomi, karena huru-hara politik, engkau akan frustrasi. Engkau akan kecewa. Engkau akan putus asa. Karena itu mari sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mengertilah betapa engkau memiliki bagian yang kekayaannya penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar Alkitab, ada 2 bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang kekayaan di dalam Kristus. Pertama tentang sifatnya. Sifatnya itu adalah dia tidak terkontaminasi, dia tersimpan dengan baik, dia tidak pernah layu, dia ada di sorga. Itu dia ajarkan dalam Alkitab. Tapi yang kedua pengharapan kita adalah bicara tentang hari kemuliaan, di mana saudara dan saya dimuliakan bersama dengan Kristus ketika dia datang kedua kali.
hidup kita sebagai orang Kristen kadang-kadang bisa lebih buruk daripada orang yang tidak Kristen. Saya sudah mengalami itu, saya sudah amati itu. Ada orang-orang yang begitu saleh, seorang pengusaha yang begitu saleh. Dia rajin memberi perpuluhan, dia rajin memberi makan orang-orang miskin. Tetapi suatu ketika oleh sesuatu hal dia mengalami kesulitan dalam bisnis. Dia tidak putus asa. Dia tahu itu sesuatu yang bisa terjadi bagi setiap pengusaha. Tapi sebagai orang Kristen dia punya harapan bahwa dia bisa bangkit lagi. Dia bisa dipulihkan oleh Tuhan kembali. Dan dia akhirnya dipulihkan. Bahkan akhirnya melayani Tuhan sebagai full time. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya pengetahuan, pengharapan yang kekal, yang mulia, kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Tapi yang ketiga, mari kita baca ayat 19. Kita baca ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kembali ke ayat 19. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita memiliki pengertian yang kuat tentang betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam siapa? Di dalam diri saudara. Di dalam diri orang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah tidak hanya supaya kita kenal dengan benar, kita menjadi orang Kristen bukan saja supaya kita tahu apa yang kita terima sebagai orang Kristen, yaitu bagian kekayaan yang disediakan Tuhan bagi kita, tetapi kita juga perlu tahu tentang betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Di sini dicirikan kuasa Tuhan itu yang pertama berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, bahwa betapa hebat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita seperti yang dia tunjukkan dengan membangkitkan Kristus dari kematian. Bicara tentang kesembuhan mujizat itu sesuatu yang real dan nyata, saudara. Saya pernah divonis bahwa usus besar saya itu penuh dengan kanker. Lalu kami ke dokter yang lain berkata, oh bukan kanker, tapi sariawan akut. Ya, sudah terjadi pendarahan. Dokter kedua ini lebih menghibur dari dokter pertama, ya kan? Kalau dokter pertama itu dia begitu lihat hasil endoskopi dia bilang, wah ini nggak bisa diragukan lagi Pak. Semuanya sudah menjalar di perut Bapak. Saya tanya, kanker? Iya kanker. Ada istri saya. Lalu kami coba tanya dokter yang kedua. Dokter kedua menghibur. Oh ini bukan kanker, hanya sariawan akut. Walaupun sudah berdarah. Ya. Rasanya waktu itu masih tahun 2005 ya. Saudara-saudara. Tidak ada harapan. Ya kan? Anak saya masih paling bungsu itu masih SD. Kelas 2 mungkin itu kelas 3. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa hidup seperti sekarang ini hanya karena satu ayat dari Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amen. Saudara, kata-kata itu sudah biasa dinyanyikan, tapi tidak pakai kata yang manjur. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat kan gitu. Manjurnya nggak ada. Jadi hari itu ayat itu bicara tentang obat yang manjur. Amen. Saya pikir saya udah bayar dokter yang mahal untuk dapat obat.
Akhirnya saya klaim itu. Saya jaga hati saya. Dan Tuhan sebagai saksi, saya berhenti minum obat. Tapi saya ikutin apa yang disampaikan dokter. Jangan minum kopi, jangan makan pedas. Ada sekitar 7 pantang. Saya disiplin. Dan saya bisa. Sampai hari ini masih bisa melakukan. Ya. Tapi Bapak Ibu, tapi suatu saat saya akan mati juga kan? Betul nggak? Ya kan mati juga nanti suatu saat. Berarti kan mujizat kesembuhan jasmani itu temporer. Yang penting adalah mujizat hidup kekal. Mari kita pahami itu yang penting. Dokter bisa menyembuhkan kanker, dukun pun bisa menyembuhkan kanker. Tapi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberi hidup yang kekal, mengalahkan maut selain daripada Yesus yang bangkit dari kematian. Itu yang harus kita tahu, kuasa Tuhan. Jadi jangan karena flu-nya tidak sembuh, mana nih kuasa Tuhan? Dia sudah melakukan kuasa yang lebih hebat yang tidak bisa lakukan yang lain. Kuasa yang kedua apa? Dia mendudukkan Kristus di sebelah kanan. Dan membuat semua pemerintah takluk kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sejarah gereja penuh dengan catatan pemerintah-pemerintah yang hendak memusnahkan kekristenan. Secara sistematis, bangsa Israel dimusnahkan oleh bangsa-bangsa yang ada. Tapi hari ini bangsa Israel tetap ada. Asur yang begitu adikuasa sudah tidak ada. Babel yang begitu adikuasa tidak ada lagi. Kekaisaran Romawi yang hendak membinasakan kekristenan tidak ada lagi. Hitler yang hendak memusnahkan orang Yahudi tidak ada lagi. Tapi bangsa yang menjadi pilihan Allah Israel tetap ada. Sama dengan gerejanya. Tuhan telah berkata bahwa tidak ada satu kuasa maut, bahkan kuasa maut pun tidak sanggup untuk menghancurkan gerejanya. Jadi kalau ada pemerintah-pemerintah yang mencoba membinasakan gereja Tuhan, percayalah mereka akan lenyap dan gereja tetap ada. Karena pada kuasa daripada raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang mengendalikan gerejanya, yang melindungi gerejanya, yang menopang gerejanya. Itu kuasa yang hebat. Jadi jangan takut. Tuhan kita lebih berkuasa daripada pemerintah-pemerintah dunia ini. Tapi dia juga Tuhan yang lebih berkuasa daripada kuasa kegelapan, kuasa setan-setan, kuasa roh-roh jahat. Tadi pagi saya mendapat WA dari seorang teman pendeta. Dia bilang dia baru pulang jam 3 pagi. Saya tanya kenapa? Dia bilang ada pelayanan okultisme. Dia tunjukkan gambar-gambarnya. Saya bilang jangan dibawa pulang loh. Oh enggak Pak, kami sudah bakar. Ya, kadang-kadang kan karena itu barang berharga dibawa pulang juga kan. Oh enggak, dia bilang sudah dibakar. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan Yesus. Amen. Dan kuasa itu bekerja di mana? Ayat 19 berkata, bekerja di dalam saudara. Bekerja dalam saya. Bekerja di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu tidak jauh di diri kita. Kuasa itu ada di dalam diri kita. Karena itu firman Tuhan ini berkata, mengertilah betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam kamu. Biarkan kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Kalau ada dosa yang terus memanipulasi saudara, kuasa dosa itu dihancurkan dalam nama Yesus. Saudara boleh merdeka. Amen. Firman Tuhan ini mau berkata, mari jadi orang yang beriman teguh di tengah-tengah dunia yang kacau dalam hal keimanannya. Mari hati yang penuh kasih, suka menolong orang-orang yang berkekurangan, khususnya jemaat Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Tetapi dia daripada itu, membangun jugalah pengertianmu, bangun jugalah pengetahuanmu, dalam pengenalanmu akan Allah yang kau sembah, akan Yesus yang kau sembah, supaya jangan engkau tergoda untuk mengikuti Allah yang lain, karena engkau tahu siapa Allah yang sebenarnya. Mari miliki keyakinan, pengetahuan bahwa tersedia
kekayaan yang penuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Dan kuasanya bekerja dalam hidup saudara setiap saat. Tuhan memberkati